kaya, elegan, dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang mengarahkan kita untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Dan kita sedang berbicara tentang bicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya mengimani tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang banyak diselisih oleh ahlul bidah. Sehingga di antara yang sangat membedakan antara Ahlussunnah dan al-bidah adalah dalam pembicaraan tentang keimanan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana Ahlussunnah berselisih dengan al-bidah, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, kemudian ada falasifah, ahlul kalam, dan yang lain-lainnya yang semisal dengan mereka dalam penyimpangan terhadap mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah akan bicara tentang sifatul kalam. Setelah kemarin kita selesai membicarakan tentang sifat istiwa, sifat ulu, dan sifat ma'iyah bagi Allah Ta'ala, maka sekarang kita pindah pada sifat kalam. Sifat kalam termasuk sifat rincian, sifat subutiyah, yang Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya dengan rinci, karena sungguhnya semakin banyak rincian tentang sifat Allah, semakin menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kalam ditunjuk dari sisi keazaliannya, artinya lawan daripada bisu. Kalam itu lawan daripada bisu, maka sifat kalam bagi Allah adalah sifat dzatiyah. Ini sifat yang senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak bisu, intinya begitu. Allah adalah punya sifat kalam, berbicara. Dan ini merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalam ditunjuk dari sifat yang lawan daripada diam, tidak berbicara, maka sifat kalam adalah sifat fi'liyah. Ini Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah, mau kapan, dengan bagaimana pembicaraannya, dengan siapa. Ini adalah sifat fi'liyah. Dan insyaallah nanti akan kita lewati hal itu pada beberapa ayat-ayat yang beliau bawakan. Kemudian sifat kalam ini sifat kesempurnaan bagi Allah SWT, sebab kalau tidak berbicara berarti bisu. Kalau tidak bisa bicara berarti bisu. Sehingga sifat kalam sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Ketika Allah SWT mencela sesembahan yang disembah Bani Israel sepeninggal atau ketika mereka ditinggal Musa ke Gunung Thur, adalah celaan bahwa yang mereka sembah itu nggak bisa bicara. Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-148, Allah katakan, wattakhadha qaumu Musa min ba'di min huliyihim ijlan jasatan law khawar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Wattakhadha qaumu Musa min ba'di min huliyihim ijlan. Kaumnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, sepeninggal Musa, ketika Musa meninggalkan mereka ke Gunung Thur, maka mereka membuat anak sapi, anak lembu dari perhiasan-perhiasan mereka. Dan anak lembu ini lau khuwar, anak lembu yang bisa bersuara. Kata Allah, alam yarau annahu la yukallimuhum. Tidakkah mereka melihat bahwa anak lembu itu tidak bisa berbicara kepada mereka, wala yahdihim sabila, dan tidak bisa menunjuki jalan kepada mereka. Sehingga celaan yang Allah tujukan kepada anak lembu ini adalah mereka la yukallimuhum,
anak lembu itu tidak bisa bicara dengan mereka yang menyembahnya itu. Sehingga di antara kesempurnaan sesembahan adalah memiliki sifat kalam, yaitu bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Kemudian Allah, sifat berbicara bagi Allah adalah sifat hakiki, bukan majasi. Bukan majas. Tapi adalah sifat yang hakiki. Allah betul-betul berbicara. Bukan ini ungkapan, bukan majas. Seperti umpamanya Allah sebutkan wa kalamallahu Musa takliman. Allah benar-benar bicara dengan Musa. Ini adalah bentuk takkid penguat yang benar-benar Allah berbicara dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Seperti umpamanya Muhammad, daraba Muhammadun amran darban. Ini Muhammad benar-benar memukul Amr. Artinya pekerjaan memukulnya itu benar-benar. Ini adalah takkid, penguat. Sehingga demikian pula ketika Allah katakan wa kallamallahu Musa takliman, Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Sehingga sifat berbicara bagi Allah adalah hakiki, bukan majasi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara. Dengan huruf dan suara. Sehingga bukan sebagaimana perkataan sebagian orang, Allah bicara dengan kalamun nafsi, yakni bicara jiwa, sehingga pembicaranya yang bisu, bicara tanpa suara. Yang Allah sebutkan, wadhkur fil kitabi Musa, dan ceritakan wahai Muhammad, ya Rasulullah SAW, berkaitan dengan ini kisah Nabiullah Musa dalam Al-Quran ini. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyyan. Nabiullah Musa adalah seorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, seorang yang dipilih Allah, seorang yang mukhlis, yang memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan Musa adalah rasulan nabiyyan, seorang rasul dan seorang nabi. Rasul utusan Allah, nabi yang diangkat Allah sebagai nabi. Wa nadainahu min janibit tur al-aiman wa qarrabnahu najiyan. Dan kami seru Nabiullah Musa dari sebelah arah kanan, gunung, dari sisi kanan gunung, wa qarrabnahu najiyan, dan kami dekatkan Musa, dan kemudian Allah berbisik-bisik dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga di sini Allah bicara dengan suara. Allah menyuruh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Wa nadainahu, menyeru itu dengan suara keras. Ini nida, seruan itu adalah dikatakan para ulama yaitu saut rafi. Ini suara yang keras, suara yang tinggi. Sehingga suara itu suara memang ditinggikan Allah, ditinggikan, sehingga Allah berbicara betul dengan suara. Kemudian pembicaraan Allah SWT dengan huruf, sehingga dengan suara yang didengar dan dengan huruf yang jelas. Seperti ketika Allah bicara kepada Adam dan Hawa, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Ketika Allah bicara kepada Nabiullah Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di sorga. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah juga adalah bahwasanya Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah membicara kapan, di mana, dengan siapa, ini adalah berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat kalam ditunjuk dari sifat fi'liyah. Ini Allah berbicara dengan siapa, kapan, itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Sehingga Allah berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala, pada waktu yang telah ditentukan, yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuh. Dan Rabbmu berbicara kepada Musa. Rabbmu berbicara kepada Musa. Ini adalah bahasa Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Mau di mana, kapan, dengan siapa, itu ada sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu
ketika kita menetapkan sifat kalam bagi Allah SWT, maka sifat kalam ini yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah SWT. Sesuai dengan keagungan Allah SWT. Tidak serupa dengan makhluk. Yang Allah telah menegaskan, laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa, ini Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Sehingga ketika kita menetapkan sifat kalam bagi Allah SWT, maka sifat kalam ini juga sesuai dengan keagungan Allah, yaliku bijalali, dan tidak sama atau tidak serupa dengan makhluk. Karena Allah tegaskan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa ini dengan Allah sesuatu, ini apapun. Kemudian Allah ungkapkan dalam bahasa Allah, pembicaraan Allah dengan al-qaul, kemudian al-hadith, kemudian an-nida, kemudian al-munajat. Ini diantara ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan ini bahasanya Allah, ini berbicara. Allah SWT ini berbicara. Ini al-qaul, al-hadith, kemudian kalam Allah, kemudian nida, munajat. Ini semuanya menunjukkan ini Allah SWT memiliki sifat ini kalam. Nanti mari kita ikuti nas-nas atau ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau untuk meningkatkan sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Sifat kalam bagi Allah SWT. Ayat yang pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 87. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Dan ayat yang kedua dalam surat An-Nisa pula 122. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapakah yang lebih jujur perkataannya, ahaditha, pembicaraannya dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Waman asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah Ta'ala. Di sini Allah ungkapkan dengan ini haditha dan qila. Sifat kalam Allah atau kalam Allah ungkapkan dengan haditha, ini berbicara. Allah ini berbicara. Qila, Allah berkata. Sehingga haditha, pembicaraan Allah SWT, qila, perkataan Allah SWT, menunjukkan Allah punya sifat kalam. Dan Allah di sini ungkapkan bukan dalam bentuk nafi, tapi dalam bentuk yaitu istifham, pertanyaan. Waman asdaqu, siapakah yang lebih jujur? Di sini lebih nyasar atau lebih kuat kesannya itu. Kenapa? Karena di balik pertanyaan ini, waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila, ini ada unsur tantangan. Ada unsur tantangan. Sehingga mana ada yang lebih jujur perkataannya, pembicaraannya dibandingkan dengan Allah SWT. Dunia ini penuh dengan perkataan. Manusia cari orang yang mereka perkataannya senantiasa jujur. Susah. Sangat sulit. Adapun perkataan Allah SWT benar-benar jujur. Dari awal sampai akhir. Sehingga kalau Al-Quran ini dikatakan kalam Allah, maka Al-Quran isi kandungannya dari awal sampai akhir tidak ada yang dusta sama sekali. Semuanya adalah kebenaran, kejujuran. Karena Allah berbicara dengan ini sejujur-jujurnya. Jujur itu adalah sesuai dengan kenyataan. Sehingga setiap yang Allah katakan dalam kitab Allah, semua sesuai dengan kenyataan. Sehingga yang tertuntut di seorang mukmin yang beriman kepada Allah, dan Allah memiliki ini sifat-sifat yang diterangkan dalam Asmaul Husna, sifat-sifat Allah SWT, di antara yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna, maka seorang mukmin dengan berangkat dari imannya, dia akan membenarkan semua perkataan Allah Ta'ala. Tidak ada perkataan Allah yang akan dia dustakan.
Kenapa? Karena Allah berbicara dengan sejujurnya. Dan tidak ada yang lebih jujur dibandingkan dengan Allah SWT. Ini tantangan Allah Ta'ala. Ini tantangan Allah SWT. Allah benar-benar berbicara dengan kejujurannya. Maka Al-Quranul Karim, isi kandungannya, semuanya kebenaran. Tidak ada kebatilan. Tidak ada kekeliruan. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kedustaan. Semuanya kejujuran. Semuanya adalah kebenaran. Ini dampaknya ketika kita beriman dengan Allah adalah zat yang telah berbicara dengan sejujurnya. Tidak ada kedustaan sama sekali. Bedakan dengan alul bidah. Yang ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah, kemudian dituduh bahwasanya menetapkan nama dan sifat Allah itu bahkan akan terjatuh dalam kesyirikan dan kekafiran. Ini seakan-akan menuduh Allah tidak berbicara dengan sejujurnya. Allah katakan ya Allah punya tangan. Itu nggak bener. Allah nggak bicara jujur. Oh subhanallah amma yaqulun. Bagaimana lalu didustakan? Allah nggak mungkin punya tangan. Allah nggak mungkin tertawa. Allah nggak mungkin marah. Allah nggak mungkin ridha. Allah nggak mungkin mencintai. Lalu mereka tolak mereka tolak semuanya, mereka tahrif. Ini sama dengan menuduh Allah tidak berbicara dengan sejujurnya. Berarti mereka menuduh pembicaraan Allah adalah dusta. Allah bicara dengan kedustaan. Ini luar biasa. Maka di sini di antara dampak keimanan dengan cara yang benar, ketika orang mengimani Allah berbicara dengan kejujuran, wa man asdaqu minallahi haditha, maka Ahlussunnah tidak pernah ragu. Seorang muslim Ahlussunnah tidak pernah ragu seujung rambut pun dengan semua kandungan ayat Al-Quranul Karim. Tidak ada keraguan sama sekali. Karena keraguan sifatul munafikin. Dan tasdik membenarkan apa yang datang dari Allah, sifatul mu'minin. Sehingga Allah memuji Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa membenarkan Rasulullah SAW. Yang senantiasa membenarkan Rasulullah SAW. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji oleh Rasulnya SAW. Sehingga digelari dengan As-Siddiq. Beda dengan munafikin. Yang senantiasa adanya pendustaan dan kedustaan. Sikapnya yang penuh dengan kedustaan. Yang dicela oleh Allah. Dicela oleh Rasulnya. Dicela oleh agama ini. Ini yang pertama. Firman Allah SWT. Yang menunjukkan haditha, qaul. Menunjukkan Allah punya sifat kalam. Allah berbicara. Allah berbicara. Yang kedua, yang berikutnya, ayat berikutnya, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang 116, ayat yang ketiga. Tadi yang pertama, kedua kita gabung. Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Ini satu, ini sama dua ayat yang beliau bawakan pertama. Ayat yang ketiga, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-116. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa alaihissalatu wassalam, wahai Isa, engkaukah yang mengatakan jadikan aku dan ibuku menjadi dua sembahan selain Allah Ta'ala? Kata Isa, qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, tidak layak aku mengatakan suatu perkataan yang bukan hakku untuk mengatakan. Seandainya aku pernah mengatakan, pasti engkau tahu. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku nggak tahu apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau zat yang mengetahui segala perkara yang gaib. Di sini yang jadi pembicaraan, selain Musa dalam mendakwakan tauhid, wa ma amartuhum illa ma amaroni, dan wa ma qultu lahum, tidak ada aku katakan pada mereka illa ma amartani, kecuali yang engkau perintahkan padaku.
ya qaumi ibudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang Allah Rabbku dan Rabb kalian. Di sini yang kita ambil yang ambil pelajaran, selain menunjukkan Nabi Isa adalah mendakwahkan tauhid, dan Nabi Musa dan Nabi Isa tidak pernah mendakwahkan syirik, tidak pernah mengajak mereka menyembah dirinya atau menyembah ibunya. Nabi Isa bahkan berlepas diri dari itu semuanya, karena memang semua bentuk penyembahan kepada selain Allah, kepada makhluk-makhluk yang saleh, yang tidak pernah mengajak manusia menyembah dirinya. Ada malaikat disembah, ada nabi disembah, ada orang saleh disembah, ada makhluk-makhluk yang mati, batu, kemudian batu, pohon disembah. Mereka ini tidak pernah mengajak sama sekali manusia menyembah dirinya. Lalu terjadi seperti ini bagaimana? Itu semuanya adalah karena dakwah syaitan, dakwah iblis, tipuan-tipuan iblis, sehingga iblis yang atau syaitan, jin yang menjadi otaknya. Ini otak penyesatan sampai mereka menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah pohon, menyembah batu. Otaknya adalah ini jin. Yang jin telah membuat skenario bagaimana manusia kemudian sampai menyembah kepada mereka itu. Wa idh qala Allahu, dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada Isa, yang Isa bin Maryam, wa Isa bin Maryam. Wa idh qala Allah, dan ketika Allah mengatakan, menunjukkan Allah berbicara. Allah berbicara menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, dengan suara yang didengar, dengan huruf yang jelas, sesuai pembicaraannya adalah yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah SWT, dan kita tidak mengetahui bagaimana pembicaraannya Allah Ta'ala. Kita mengimani tentang sifat kalam bagi Allah SWT, dan Allah berbicara bagaimana kita nggak tahu, tapi kita mengimaninya. Allah bicara dengan yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah SWT. Kita mengimani sifat kalam, ini sifat yaitu berbicara bagi Allah SWT. Kemudian ayat yang keempat yang dibawakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, dan telah sempurna, kalimatu rabbik, selalu ungkapan dengan qaul, dengan haditsan, kemudian dengan kalimat Allah sebutkan dengan ungkapan seperti ini menunjukkan Allah betul-betul berbicara kepada hambanya. Wa tammat kalimatu rabbik, dan telah sempurna kalimat Rabbmu. Sidqan wa adlan. Sidqan berkaitan dengan itu benarnya setiap pembicaraan Allah. Wa adlan berkaitan dengan hukum Allah. Semua yang dikatakan Allah benar. Gak ada yang dusta. Dan semua hukum Allah adalah adil. Adalah keadilan. Dan hukum Allah berada di antara al-adl wal-adl. Al-adl wal-fadl. Adil dan utama. Ketika Allah SWT membalas perbuatan manusia sesuai dengan perbuatannya, adil. Ketika Allah melipat gandakan balasan perbuatan manusia adalah keutamaan Allah Ta'ala. Ketika Allah SWT mengancam perbuatan maksiatnya manusia, dan Allah menunaikan ancamannya itu adil. Ketika Allah mengampunkan kemaksiatan manusia, maka ada keutamaan Allah SWT. Semua perkataan Allah, kalam Allah adalah sidqan, jujur, benar. Enggak ada yang dusta sama sekali. Maka orang yang mereka menganggap ada di antara isi Quran yang dusta, maka dia kafir. Semua perkataan Allah semuanya merupakan kejujuran. Dan Allah yang menegaskan demikian. Dan semua hukum Allah adalah yaitu adil. Gak ada yang zalim sama sekali. Karena memang Allah telah menegaskan, Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Ya ibadi ini haram dzulman ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram terjadi di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya.
Nabi pun mengajarkan jangan sampai ada orang-orang mereka ini mati dalam keadaan masih membawa dosa kezaliman, bisa bangkrut. Bisa bangkrut. Ya Allah mengancam wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan engkau sangka Allah lupa dengan perbuatan orang yang zalim. Dan Nabi ingatkan akan ada orang-orang mereka bangkrut dengan amal yang dia bawanya itu. Atadruna manil muflis, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina man laisa lahu mata wala dirham. Ya Nabi, orang yang muflis di kalangan kami orang yang tidak punya yaitu perabot dan tidak punya lagi dirham, sehingga tinggal dengkul bangkrut. Kata Nabi, al-muflisu fina, orang yang muflis di kalangan kami, ini man ya'ti yaumal qiyamah bi sadaqatin wa salatin wa zakatin. Orang mereka datang kepada Allah dengan pahala salat, puasa, zakat dan yang lain-lainnya. Tapi bersama itu dia juga wasyatama hada, dia mencaci maki ini, wadaraba hada, dia memukul ini, kemudian wasafakata mahada, dia menumpahkan darahnya fulan, wa kalamal hada, dan makan hartanya fulan dan semisalnya. Dia juga membawa dosa-dosa berbagai macam. Maka pahala-pahala yang didapatkan dari amal-amal yang baik dipakai untuk membayar dosa dia sampai nggak cukup. Dosanya belum cukup dibayar, sudah habis kebaikannya, maka dosanya orang yang dizalimi diambil untuk digabungkan dengan dosa dia. Jadilah dia orang bangkrut. Jadilah dia orang yang bangkrut. Ini adalah zalim. Maka Allah haramkan kezaliman. Allah mengharamkan dirinya zalim dan Allah haramkan kezaliman terjadi di antara manusia. Dan Nabi pun mewanti-wanti jangan sampai kita berbuat zalim. Ini iyyakum wadzulma. Ittaquz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah Anda dengan kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan dari kiamat kelak. Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu dengan doanya orang terzalimi. Bahkan walaupun yang terzalimi itu adalah fajiran atau kafiran. Orang yang fajir atau orang kafir. Kenapa? Karena antara doa dia dengan Allah nggak ada hijab. Laisa bainahu wa bainallah hijabun. Laisa bainahu wa bainallah hijabun. Karena tidak ada hijab antara doa yang dia lantunkan dengan Allah SWT. Sehingga syariat ini Allah SWT jadikan syariat yang penuh dengan keadilan. Penuh dengan keadilan. Dan kita diajarkan menjadi umat yang adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahkan kepada orang yang mereka sangat kita benci, tidak boleh kita zalim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah, jangan sampai kebencian Anda kepada satu kaum membuat Anda tidak berbuat adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Semua perkataan Allah jujur. Semua hukum-hukum Allah adil. Sehingga tidak ada kezaliman dalam Islam. Bahkan Islam mengharamkan kezaliman dilakukan siapapun. Dilakukan siapapun. Sehingga nanti ada qisas. Di hari kiamat kelak ada qisas yang menunjukkan tentang benar-benar kezaliman hukumnya akan ditegakkan oleh Allah. Jangan sampai ada orang terzalimi. Bahkan sampai kambing yang di dunia tidak bertanduk, kemudian suka ditanduk oleh kambing yang bertanduk di dunia, maka di akhirat kelak kambing yang tidak bertanduk akan Allah berikan tanduk, suruh menanduk kepada kambing yang dulunya suka menanduk itu. Ini termasuk di antara bentuk keadilan Allah SWT. Kalau itu hewan yang tidak terbebani oleh beban syariat, bagaimana dengan manusia yang Allah bebani dengan beban syariat? Kemudian yang kelima, ayat yang kelima yang beliau bawakan. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Dan benar-benar Allah bicara dengan Musa. Ini takkid. Wa kallamallahu Musa takliman. Seperti yang tadi kita contohkan. Daraba Muhammadun Zaidan darban. Muhammad benar-benar memukul Zaid.
betul-betul menunjukkan tentang perbuatannya itu memukul, benar-benar memukul. Wa kallamallahu Musa takliman, menunjukkan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Syaitan membisikkan kepada ahlul bid'ah untuk merubah harokatnya. Wa kallamallaha Musa takliman. Maknanya menjadi berbeda. Allah benar-benar, Musa benar-benar berbicara dengan Allah Ta'ala. Sehingga sangat gampang difahami. Kalau begitu, nggak ada keistimewaannya. Nggak ada istimewanya sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagian Rasul itu Allah utamakan satu di antara yang lainnya. Minhum man kallamallahu. Di antara mereka ada yang Allah ajak berbicara. Di antaranya Musa, di antaranya Nabiullah Muhammad SAW, di antaranya Nabiullah Adam alaihissalam. Allah bicara dengan mereka. Dan ini satu di antara keutamaan orang-orang yang Allah ajak bicara ketika masih di dunia. Kalau kemudian dirubah harokatnya, wa kallamallaha Musa, Musa bicara dengan Allah, semua kita bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak ada istimewanya. Anda mengatakan Rabbana, 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 Rabbi, Rabbi, itu Anda bicara dengan Allah Ta'ala. Sehingga ada istimewanya Musa, nggak ada istimewanya Rasulullah SAW, nggak ada istimewanya Nabiullah Adam. Dan semisalnya, yang Allah mengajak mereka berbicara langsung. Ahlul bidah ingin merubah ini. Tapi Al-Quran selalu memberikan bantahan. Kapan mereka akan merubah, merusak, mentahrib Al-Quran, pasti akan ada bantahannya. Akan ada bantahannya. Ada ayat yang tidak bisa dirubah dengan sisi manapun dari si bahasa. Dari fa'il menjadi maf'ul. Nggak ada. Nggak bisa. Mau tidak mau yang bicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti salah kita bisa lewati. Kemudian yang keenam. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 253. Surat Al-Baqarah ayat 253. Allah tegaskan dalam ayat ini, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dhum darajatin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau sya'allahu maqtatal ladina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kita lihat awal ayatnya. Tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian di atas sebagian yang lainnya. Nabi jumlahnya ratusan ribu. 100 sekian ribu. Rasul lebih sedikit. Kemudian di antara rasul-rasul ini Allah ada rasul lebih utama dibandingkan dengan nabi. Dan di antara rasul ini ada yang Allah utamakan di atas sebagian yang lainnya. Ulul Asmi yaitu Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul Asmi ini lebih utama dibandingkan dengan rasul yang lainnya. Di antara Ulul Asmi ini ada dua orang yang dikatakan Kalimur Rahman. Bukan Khalilur Rahman. Ada dua rasul yang dikatakan Khalilur Rahman, orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua Khalilur Rahman ini, yang lebih utama lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidnya para nabi dan para rasul, Sayyidu waladi bani Adam, Sayyidnya anak Adam, tuannya anak Adam. Ini adalah keutamaan. Dan pengutamaan seperti ini berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Seperti mana ayat ini yang menjelaskan tentang keutamaan Rasul di atas sebagian Rasul yang lainnya.
Sedangkan juga Nabi menegaskan fudiltu alal anbiya bisittin, aku diutamakan Allah di atas para nabi dengan 6 hal. Kalau pengutamaan seperti ini boleh. Yang tidak boleh itu membeda-bedakan satu nabi dengan rasul dalam masalah keimanan. Mengimani Nabiullah Musa, mengingkari Nabiullah Isa, mengimani Nabiullah Isa, mengingkari Nabiullah Muhammad SAW, tidak boleh. Ini kekafiran yang sangat nyata. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya Allah utamakan rasul di atas rasul yang lainnya. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajatin. Sebagian mereka ada yang Allah ajak bicara dan Allah tinggikan di antara mereka, ini derajatnya. Di sini yang menjadi pembicaraan adalah ini minhum man kallamallahu. Di antara para rasul itu ada yang Allah ajak berbicara. Ada yang Allah ajak berbicara, itu di antaranya Nabiullah Musa SAW, Nabiullah Muhammad SAW, Nabiullah Adam alaihissalam. Ini adalah termasuk keistimewaan. Kemudian ayat yang ke-7. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan kata Musa telah datang pada waktu yang telah ditentukan Allah SWT, miqat, tempat dan waktu yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Wa kallamahu rabbuh. Dan Rabbnya berbicara kepada Nabiullah Musa. Ini nggak bisa wa kallamahu rabbah, nggak bisa dirubah. Kalau tadi wa kallamallahu Musa takliman, bisa dirubah wa kallamallaha Musa takliman. Ya ini benar-benar Allah bicara dengan Musa. Mereka ingin berubah karena nggak bisa menerima sifat kalam bagi Allah Ta'ala menjadi wa kallamallaha Musa takliman. Musa betul-betul bicara dengan dengan Allah Ta'ala. Dan itu menjadikan tidak lagi istimewa. Karena semua kita bicara dengan Allah Ta'ala. Semua kita bicara dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah bicara dengan Musa, ini keistimewaan. Allah berbicara dengan Musa yang tidak setiap orang Allah ajak bicara. Nah, ayat ini termasuk diantaranya. Coba dirubah bagaimana? Wa kallamahu rabbahu. Tidak bisa. Tidak bisa. Wa kallamahu rabbuhu. Dan ini benar-benar Allah berbicara kepada Musa. Sehingga mau diutak-atik bagaimanapun ini nggak bisa kecuali Rabbunya adalah fa'il. Sehingga Allah bicara dengan Musa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar memiliki sifat kalam. Allah lengkapkan dengan bentuk jadi qaul, haditha, kalam. Kemudian ini adalah termasuk di antara bentuk ungkapan Allah benar-benar berbicara kepada ini para makhluknya. Dan ayat itu tadi sebagai bantahan sekaligus ini orang yang mereka ingin merubah, yang kalau dalam ayat bisa mereka rubah wa kallamallahu Musa takliman menjadi wa kallamallaha Musa takliman, ayat ini nggak bisa. Kecuali Allah yang berbicara. Mau dirubah dari segi bahasa kayak apapun tidak bisa. Kecuali Allah tetap merupakan fa'il, yaitu pelakunya. Ini adalah bantahan. Sehingga dalam ayat Al-Quran akan banyak bantahan-bantahan kepada kebatilan. Orang mereka berniat batil, pasti akan ada bantahannya dari ayat Al-Quranul Karim. Kemudian ayat yang ke-8. Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiyya. Dan kami seru Nabiullah Musa, Allah menyuruh Nabiullah Musa. Dan menyeru ini termasuk di antara kalam, Allah memanggil. Dan memanggil itu adalah sautur rafi, perkataan yang tinggi, perkataan yang keras. Allah memanggil Nabiullah Musa. Dan tentu perkataannya, panggilannya, yaliku bijalali, kemudian kaifiyah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimananya kita tidak mengetahui, kita mengimani karena Allah yang telah menegaskan sendiri. Kemudian kita serahkan bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengimani tanpa tasbih, tanpa tahrif, tanpa takyib, tanpa ta'til. Allah menyuruh Nabiullah Musa dari sisi tur sebelah kanan. Ini sebelah kanan Musa. Wa qarrabnahu najiyan. Allah mendekatkan Musa kepada Allah dan ini berbisik-bisik. Dalam keadaan Allah berbisik-bisik. Sehingga di sini Allah
menyebutkan nada, munada, ini seruan Allah Ta'ala. Najian, yaitu bisikan Allah Ta'ala. Yang ini semuanya ungkapan perkataan Allah Ta'ala. Qaul, hadithan, kalimat, kalam, kemudian nadia, nada, munada, nidaan, kemudian najian. Ini semuanya ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tentang, yaitu benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Dengan perkataan, dengan huruf, dengan suara yang didengar, dan semuanya lah yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-9. Wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin. Dan ingatlah ketika Allah menyuruh Nabiullah Musa, Rabbmu menyuruh Nabiullah Musa. Kata Allah, ani'til qaumadz zalimin. Wahai Musa, datangilah kaum yang zalim, yaitu Fir'aun dengan teman-temannya. Fir'aun dengan kaumnya yang zalim. Allah perintahkan Musa untuk mendatangi Fir'aun dan Musa dalam pengawasan Allah Ta'ala. Ini idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan lalau yatadzakkar aw yakhsha. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun untuk mendatangi Fir'aun, mendakwai Fir'aun. Dan ucapkan oleh kalian berdua kepada Fir'aun perkataan yang lain, perkataan yang lembut. Mudah-mudahan Fir'aun mau ingat dan mau takut. Ini harapan bagi para penyampai agama, agar mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang lin, agar yaitu dengan harapan bisa membuahkan kebaikan, sehingga bukan perangnya seorang dai, kasar, kemudian jorok, perkataannya perkataan yang bukan pilihan, keras, kasar, jorok, bukan sifat seorang dai. Dai diperintahkan Allah wa qula lahu qawlan layyinan. Dengan harapan akan bisa mereka lebih gampang menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini bagaimana Allah menyebutkan tentang Allah menyeru Nabiullah Musa. Kemudian yang ke-10 ayat yang Allah sebutkan di sini, wanadahuma, dan Allah menyeru kepada Adam dan Hawa. Nida, seruan Allah Ta'ala dengan suara, dengan huruf, yaliku bijalali. Wanadahuma rabbuhuma, dan Allah menyeru kepada Adam dan Hawa. Alam anhakuma antil kuma syajarah. Bukankah aku telah larang kepada kalian berdua dari pohon itu? Yang Allah tegaskan, la taqraba hadis syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Iblis selalu memperdaya. Adam kemudian terperdaya oleh rayuan iblis. Karena dikatakan adalah syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Kalau sampai makan pohon ini, dia akan kekal di surga. Adam terperdaya, tetapi kemudian bertaubat kepada Allah SWT. Saat Adam kemudian menelan buah pohon tersebut, maka telah terbukalah auratnya, dan kemudian Adam bertaubat kepada Allah SWT, dan Allah pun terima taubatnya Adam. Di sini yang menjadi penjaraan adalah ini Allah memanggil atau menyeru Adam. Allah menyeru Adam dan Hawa, wanadahuma. Ini menunjukkan Allah berbicara dengan kalimat, dengan huruf, dengan suara yang didengar, sehingga Adam mendengar suara Allah SWT. Ayat yang ke-11, ayat yang terakhir yang dibawakan di sini, wa yauma yunadihim fayaqul madza ajabtumul mursalin. Dan pada hari nanti Allah dari kiamat akan memanggil manusia, dan Allah akan mengatakan, madza ajabtumul mursalin, apa yang telah kalian jawab dari seruan para utusan. Ini adalah Allah diantaranya akan menanyakan di hari kiamat kelak. Allah akan berbicara, akan menyeru mereka dengan suara yang tinggi, karena suara nida itu suara yang tinggi. Dan Allah katakan, madza ajabtumul mursalin, apa yang akan kalian jawab tentang para utusan Allah Ta'ala. Ada dua pertanyaan Allah yang sangat mendasar. Ini madza ta'buduna, madza kuntum ta'budud,
apa yang kalian sembah? Ini berkaitan dengan pertanyaan la ilaha illallah. Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Ini berkaitan pertanyaan tentang siapa yang kalian sembah. Berkaitan dengan ini la ilaha illallah. Wa madza kuntum wa madza ajabtum mursalin, dan apa yang kalian jawab dari para utusan? Ini adalah pertanyaan tentang Muhammad Rasulullah. Kalau itu umat Muhammad. Sehingga ada dua pertanyaan penting yang disiapkan. Apakah Anda menjadi ahli tauhid? Apakah Anda menjadi ahlul ittiba? Itu yang akan ditanyakan Allah. Selamat pertanyaan ini, yang lainnya gampang. Tapi kalau tidak selamat dengan dua pertanyaan ini, maka sudah nggak ada harapan lagi. Kalau dia tidak menyembah Allah, tidak ittiba kepada Rasulullah SAW, siap-siap untuk gagal menjawab pertanyaan Allah. Madza kuntum ta'budun? Madza ajabtumul mursalin? Ini pertanyaan sangat mendasar. Maka jadilah Anda persiapkan jawaban Anda dari sekarang ini sebelum terlambat, menjadi hamba-hamba yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, dan menjadi hamba-hamba yang ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya 11 ayat yang beliau bawakan di sini, yang Allah dengan menggunakan perkataan qila wa man asdaqu minallahi qila, dengan ungkapan haditha wa man asdaqu minallahi haditha, kemudian dengan ungkapan kalam, ucapan kalam, aku nida, kemudian najian. Ini semuanya adalah berkaitan dengan sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah betul-betul berbicara kepada para hambanya yang Allah kendaki, di kemanapun, di kapanpun. Sehingga, sekali lagi, sifat kalam ini ditunjuk dari sisi lawan di para bisu. Allah bisa berbicara, itu adalah sifat dzatiyah. Sifat azali yang Allah sejak awal Allah memiliki, kemampuan berbicara. Ditinjau dari sisi kapan, kepada siapa Allah berbicara, ini sifat fi'liyah. Kapan Allah berbicara, di mana Allah berbicara, kepada siapa Allah akan berbicara, ini sifat fi'liyah. Dan sifat ini wajib kita imani, bagaimananya yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Kita mengimani sifat tersebut tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan taktil. Itulah Ahlussunnah dengan mudah mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala, dan ternyata sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan sekian. Insya Allah nanti berikutnya akan bicara tentang bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Beliau terangkan dulu sifat kalam bagi Allah Ta'ala, baru kemudian nanti bicara tentang ini Al-Quran kalam Allah. Ini dulu yang kita sampaikan, semoga manfaat. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ini besok tentang sifat ayat Al-Quran adalah kalam Allah. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mengapa kelompok-kelompok ahlul bid'ah seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah menolak ketinggian Allah di atas langit, sehingga membuat orang-orang awam jadi bingung, sehingga kalau ada yang berkeyakinan Allah di atas maka dituduh Wahabi. Syukran Ustaz. Yaitu, bismillahirrahmanirrahim, berangkatnya dari akal mereka. Akal mereka nggak bisa menerima Allah di atas. Berarti Allah itu bertempat, berarti Allah itu berarah. Saya kemudian mengimani Allah di atas itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini semuanya berangkat dari akal mereka yang sempit. Sehingga mereka pun menghasilkan berbagai macam pemikiran tentang sifat Allah. Ada yang modelnya Jahmiyah, ada yang modelnya Mu'tazilah, ada yang modelnya Asy'ariyah. Beda-beda. Berangkatnya dari akal mereka. Dan akal mereka mengatakan, menetapkan sifat Allah itu akan terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Hanya kemudian mereka kadarnya beda-beda. Kalau Jahmiyah itu jantan betul. Semua nama sifat ditolak semuanya itu. Sehingga betul-betul jantan. Jantan dalam kesesatannya. Mu'tazilah itu lebih mending. Nama-nama Allah ditetapkan tanpa sifat. Jadi sifat ditolak semuanya. Tapi menjadi lucu.
Allah mendengar tanpa pendengaran, bicara tanpa pembicaraan, Allah melihat tanpa penglihatan, dan seterusnya. Ini tentu adalah sebuah kemungkaran besar. Kemudian Asy'ariyah lebih banci lagi, ini menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat dengan cara ditahrif. Ini semuanya berangkatnya dari akal. Maka ini semuanya dikatakan para ulama dengan istilah Jahmi. Baik yang Jahmiyah, yang Mu'tazilah, yang Asy'ariyah, semuanya Jahmi karena memiliki pemikiran asal yang sama. Dengan akalnya mereka pakai untuk menetapkan atau menolak ini sifat Allah Ta'ala. Itu berangkatnya dari situ. Mereka, ini keyakinan mereka dengan akalnya itu, kalau menetapkan sifat Allah, itu artinya mereka akan terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk, yaitu kalau menyerupakan Allah dengan makhluk, itu kafir atau musyrik. Maka mereka hindari. Sehingga mereka menghindari kekafiran, kesyirikan dengan khayalan mereka, tapi terjatuh dalam kekafiran, penolakan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ mereka berangkat, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk kekafiran orang yang mengingkari sifat kalam? Sifat kalam, bukan kolam. Sifat kalam, berbicara. Mengingkari sesuatu yang jelas-jelas telah ada dalam Quran itu adalah kekafiran. Namanya mengingkari kekafiran. Tapi perlu menjadi catatan besar. Berbicara tentang ini pembicaraan yang mutlak, takfir mutlak. Barang siapa yang berbuat begini maka dia kafir. Ini berbeda dengan orang yang menghukumi person-person. Ketika ada orang mereka terjatuh dalam perbuatan seperti ini, tidak bisa langsung dikafirkan. Karena untuk mengkafirkan personnya itu, ada syurut, ada syarat-syarat yang dipenuhi, ada mawani, ada penghalang-penghalang yang harus disingkirkan. Tetapi bicara global, bicara mutlak, tanpa ta'yin, barang siapa berkeyakinan seperti ini kafir. Barang siapa mengatakan Quran makhluk adalah kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan raja-raja yang membui atau yang menangkap, memenjara, menyiksa mereka, enggak dikafirkan. Bahkan mengucapkan salam pada sang raja-raja tersebut. Karena berbeda antara padahal Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan Quran makhluk maka dia kafir. Ini teorinya. Tetapi dalam praktek person-personnya itu nggak bisa orang yang mereka berkeyakinan seperti itulah dikatakan kafir. Karena ini harus ada syurut yang dipenuhi dan harus ada penghalang yang disingkirkan. Ini pembicaraannya secara khusus berkaitan masalah takfir, pengkafiran. Tapi di sini intinya harus bisa membedakan antara takfir mutlak dengan takfir ta'yin. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz, cukup. Ya, semoga manfaat buat sekalian. Kita tunggu dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.